Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فإن استق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Malam hari ini kita masuk pada bab baru, yaitu bab jinayah atau hukum pidana. Seperti sering kami sampaikan bahwa ada 3 tema sentral dalam ajaran Islam yang kita kenal dengan tema akidah, tema syariah, dan tema akhlak. Dalil-dalil yang bicara tentang keyakinan atau sistem keyakinan disebut tema akidah. Dalil-dalil yang bicara tentang budi pekerti luhur disebut tema akhlak. Nah, dalil-dalil yang bicara tentang hukum disebut aspek syariah, yang meliputi hukum ibadah, hukum perdata dan keluarga yang sudah kita bahas, dan hukum pidana. Hukum ibadah sudah kita bahas tentang wudu, tata cara wudu, sholat, tata cara sholat, haji, tata cara haji, saum, tata cara saum, zakat, sudah. Kemudian kita bicara hukum perdata dan keluarga, hukum tentang waris, hukum tentang pernikahan, pengasuhan anak, termasuk yang bab sebelumnya kita bicara tentang kewajiban kepala keluarga sebagai pemberi nafkah ya dalam keluarganya. Nah, sekarang masuk dalam bab baru, namanya bab jinayah atau hukum pidana. Tindak pidana dalam Islam ya dikaitkan dengan sanksi pidana yang diterapkan itu ada 3 macam. Ada had, ada qisas, dan ada ta'zir. Had adalah tindak pidana yang sanksi pidananya tertentu dalam dalil. Dalam bahasa usul fikih namanya mansus. Tindak pidana yang sanksi pidananya mansus, yang sanksi pidananya itu jelas di dalam nas. Kalau qisas adalah tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa secara sengaja, al-qatlu ta'ammudan ya, atau al-qatlu amdan, pembunuhan yang sifatnya sengaja ya. Sengaja bisa spontan, sengaja juga bisa berencana. Ya sama saja ya, an-nafsu bin nafsi, bahwa menghilangkan nyawa orang secara sengaja
hukum atau sanksi pidananya adalah dihilangkan nyawanya. Hanya saja dalam hukum Islam ada celah untuk bisa selamat dari balasan penghilangan nyawa itu, kalau wali atau keluarga dari korban pembunuhan itu memaafkan, ya. Dalam arti milih tebus daripada dihukum balas, ya. Nah kalau tidak sengaja ya nanti ada hukum tersendiri ya. Kalau tidak sengaja lempar mangga, tidak kena mangganya, kena kepala orang, ya kan? Tidak kepala orang di sana, ya tidak sengaja. Seperti laka lantas, itu kan apa ada supir berangkat dari rumah niat nubruk orang kan, ya tidak ada. Niatnya niat selamat, niat nyambut gawe. Bahwa di tengah jalan wong qadarullah ngantuk terus nabrak wit gedang dan lain sebagainya, ya itu soal lain, ya. Dan yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir itu adalah tindak pidana yang sanksi pidananya itu tidak ada dalam nas, tapi dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Misalnya marah-marah terus cendole langgar disawat watu pecah, dengan tindak pidana kan itu, ya. Bukan berarti ini omamu tak pecahi kocone, enggak, nanti ada dikembalikan kepada hakim, ya mungkin kena denda atau apa. Baik, hadis pertama an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu, tidak halal dalam kurung untuk ditumpahkan damum ri'in muslimin, darah orang Islam, yashhadu an la ilaha illallah, yaitu orang yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ikhda thalathin, kecuali karena satu alasan dari tiga alasan yang ada. Pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang punya pengalaman menikah kemudian berzina, ya. Entah masih punya suami, punya istri, atau ya pokoknya yang punya pengalaman menikah, ya, kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, ya, orang membunuh, ya, maka hukumannya dibunuh, ya tentu lewat proses panjang, ya, untuk pembuktian supaya jangan sampai salah tangkap dan lain sebagainya. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya dalam arti murtad, keluar dari Islam, al-mufariqul jamaati, sehingga ia berpisah dengan jamaah, maksudnya berpisah dengan jamaatul muslimin, sehingga dia dalam posisi di luar kelompok kaum muslimin atau kelompok orang-orang yang beragama Islam. Jadi pada dasarnya nyawa manusia itu sedemikian terhormatnya sehingga ia haram dilenyapkan. Darah manusia, istilah lain dari nyawa manusia tadi, sedemikian mulianya dalam syariat Islam
sehingga ia haram ditumpahkan kecuali pada hal-hal di mana Allah memberi izin untuk menumpahkannya. Kalau tidak ada izin dari Allah tidak boleh. Nah, Allah mengizinkan darah itu ditumpahkan kalau seseorang melakukan satu atau memiliki alasan dari 3 macam alasan ini. Pertama adalah ats-tsayyibuz zani, yang sering juga disebut sebagai zina muhson. Orang yang sudah punya pengalaman menikah kok kemudian berzina, fal'iyadu billah. Nah, tentu ada proses ya, ada syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam hukum pidana Islam. Misalnya harus ada 4 orang saksi yang berani bersaksi, atau karena ikrar, pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dirinya telah berzina, atau bukti-bukti fisik yang tak terbantahkan. Misalnya ada yang hamil padahal tidak pernah menikah ya. Ditanya, kamu kok hamil ya? Siapa yang menghamilimu? Oh enggak, saya hamil-hamil sendiri. Oh enggak boleh, mesti ada. Karena yang hamil-hamil sendiri itu hanya satu sepanjang sejarah manusia, yakni Maryam binti Imran. Itu Al-Quran yang bilang. Kalau selain itu dicari pasti ada ya. Nah, itu baru nanti dilakukan tindakan-tindakan praktis ya, terkait penegakan hukum. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, ya dibunuh ya. Ya tentu ada proses untuk meyakinkan bahwa orang itu memang benar-benar melakukan tindak pembunuhan ya. Kalau sekarang banyak sih alat bukti, misalnya ada CCTV atau bukti-bukti yang lainnya. Dan yang kedua adalah orang yang murtad. Jadi memang riddah atau murtad itu terbilang kejahatan besar ya. Sehingga kalau ada seorang yang beragama Islam kemudian murtad ya, dalam syariat Islam ia harus ditangkap oleh penguasa atau oleh ulil amri untuk dilakukan proses penegakan hukum itu. Ya tentu pertama kali dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, diberi kesempatan untuk bertaubat. Kalau ia bertaubat ya namanya saja bertaubat ya, sudah selesai urusannya. Kalau ia mengatakan sekali murtad selamanya murtad, ya sudah ditegakkan hukuman mati tadi. Jadi dari sisi ini sebenarnya hukum pidana Islam itu sedemikian praktisnya, tidak terlalu membebani anggaran negara, tidak terlalu membebani APBN. Ya kalau memang waktunya dihukum mati ya sudah dihukum mati. Di tempat kita, yakni di negara kita, orang yang sudah divonis mati itu bisa menjalani hukuman penjara sampai puluhan tahun. Ya,
Satu sisi ya tentu membebani negara karena ngasih ruang, ngasih tempat, ngasih makan 3 kali lagi sehari selama bertahun-tahun. Yang kedua juga kasihan yang bersangkutan ini, untuk menunggu hukuman mati saja lama sekali. Misalnya kasus Rian Jagal Jombang, itu sudah berapa puluh tahun, lama sekali kasusnya, lebih dari 10 tahun. Dan vonis mati, wong itu memang pembunuhan berencana, kurbannya lebih dari 10 orang, motif harta ya. Gak gablek duit tapi kepingin gaya dia itu. Bajunya tuh yang mahal, sepatunya tuh yang mahal, sabuknya ndak beli di tokonya Mas Yanto itu sabuknya, enggak sabuk saya kalau itu. Akhirnya terungkap ya, bahwa dia sudah memakan kurban lebih dari 10 orang dan semuanya bermotif harta, bermotif perampasan harta. Ya tadi itu gak nyekel duit tapi kepingin hidup mewah, hidup hedonistik, gaya ya. Baik, kita lanjutkan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama, yakni Abdullah ibnu Mas'ud. Damul muslimi alal muslimi haram. Darah orang Islam haram ditumpahkan. Seperti tadi kami katakan, bahkan maqasidut tasyri' yang 5 itu. Maqasidut tasyri' itu adalah tujuan dari diundangkannya syariah. Itu ada 5. Ya semacam Pancasila dengan 5 ya. Pertama adalah hifdzuddin. Kedua adalah hifdzun nafas. Ketiga adalah hifdzul aql. Keempat adalah hifdzun nasl. Dan yang kelima adalah hifdzul mal. Ada 5 dari tujuan pokok diturunkannya syariah menurut penelitian para ulama. Pertama, dalam rangka menjamin keselamatan agama manusia. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang punya kecenderungan beragama secara naluriah, homo religiosis. Ada nabi, tidak ada nabi, turun kitab suci, tidak turun kitab suci, manusia itu tetap beragama karena itu naluri. Sama seperti kawin itu loh, ada KUA tidak ada KUA, orang tetap kawin. Apa gara-gara tidak ada KUA terus orang tidak kawin gitu? Ya enggak, itu naluri kok. Mbuh model perkawinannya gimana ya itu soal lain. Seperti beragama, pengandaiannya begitu.
diutus atau tidak diutus para nabi, diturunkan atau tidak diturunkan kitab suci, orang tetap beragama. Tapi bentuk agamanya bagaimana ya tidak tahu. Mentah nyembah gunung, nyembah laut, nyembah linggis, nyembah cetok, ya tidak tahu. Nah kemudian Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab suci, membimbing manusia supaya bakat beragamanya itu menemukan bentuk yang sahih, karena ada garansi dari Allahu Rabbul Alamin ya. Nah yang kedua adalah khifdun nafas, gitu. Menjaga keselamatan jiwa manusia. Tinggi sekali, terhormat sekali nyawa manusia dalam pandangan syariat Islam, sehingga orang tidak boleh bermain-main dengan nyawa. Sehingga kalau orang waras membunuh orang nun sewu, apa istilahnya ODGJ ya, itu tetap diproses pembunuhan. Daripada ODGJ ini bikin kotor wajah kota, ditembak aja satu persatu, toh tidak ada gunanya bagi masyarakat yang lainnya, tidak bisa. Walaupun dia mengalami gangguan dalam arti akalnya hilang, tapi masih punya nyawa. Beda kalau ODGJ membunuh orang waras, tidak diproses, rufi al kolam ya. Kalau orang waras membunuh ODGJ ya tetap diproses. Fala yakhillu iraqatu dami muwahhidin, maka tidak halal menumpahkan darah ahli tauhid. Muwahhid itu yaitu yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mereka yang sudah bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah, illa bihaqqillahi ta'ala, kecuali dengan izin Allah ta'ala. Misalnya Al-Gojo itu loh, Al-Gojo yang ditugaskan negara untuk kisos, itu kan membunuh orang. Iya, dia dapat tugas dari negara. Kalau di sini biasanya Brimob ya, dapat perintah dari Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi terpidana mati. Nah itu. Katanya ada 7 orang laras panjang ya. Dari 7 senapan itu hanya 1 yang ada pelurunya, sehingga nanti dari 7 orang ini tidak ada yang merasa bahwa pelurunya lah yang mematikan orang yang di depan itu. Ya ndak tahu bedile sapa sing metu peluru nih, ndak tahu. Wa qad dzakara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, sungguh telah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ma yahillu bihi damul muslimi, yaitu faktor atau sebab yang menyebabkan halalnya darah orang Islam. Wahya salah satu asya'a, yaitu ada 3 macam. Awaluha an-nafsu bin nafsi. Pertama adalah terkait kejahatan nyawa.
Faman qatala nafsan bi ghairi haqqin syar'iyyin, barang siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan syar'i. Kalau yang brimob tadi kan ada alasan syar'i ya. Atau perang itu ada alasan syar'i membunuh nyawa orang, namanya saja perang. Sampean perang ndak membunuh lawan dibedil dhewe jenengan. Wong perang itu kalau ndak medil orang ya dibedil orang, ndak membunuh orang ya dibunuh orang, namanya saja perang. Sakno rek wis gak tak bedil itu. Fa innal qatila yuqtalu biha qisason, sehingga al-qatil si pembunuh dibunuh sebagai qisas atau hukum setimpal, bahwa nyawa dibalas nyawa. Tapi yang membalas itu institusi negara, bukan terus balas dendam gitu antar keluarga, bukan. Yang melakukan adalah institusi negara. Karena penegakan hukum itu diberikan kewenangannya kepada institusi negara. Sekiranya setiap orang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka tujuan hukum tidak terrealisir, yakni menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, tidak akan terwujud. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah chaos atau kekacauan di tengah masyarakat. Ada maling, ketokne drijine, watok drijine. Lah malingnya punya keluarga. Sapa sing ngethok drijine dulurku? Goleki. Ya, gelo. Sehingga tanfidul ahkam atau pelaksanaan hukum itu dikembalikan kepada institusi negara. Wathaniha, yang kedua ya, dari salah satu asya tadi, as-sayyibuz zani, ai maksudnya al-mutazawwiju, orang yang pernah menikah atau orang yang memiliki pasangan hidup, auman sabaqalahu zawat, atau orang yang pernah menikah. Ya, kalau bahasa sekarang namanya perselingkuhan ya. Namanya saja perselingkuhan ya, ujung-ujungnya ya kehancuran. Nah, kemarin kasus ditemukannya mayat yang terpotong-potong di Ngawi itu ya, ternyata kan kasusnya adalah perselingkuhan ya. Laki-laki punya anak, punya istri, kemudian kumpul kebo dengan seseorang perempuan, ya enggak tahu kumpul kebo apa kumpul kudanil, pokoknya begitu itu. Ya mungkin saja perempuan yang diselingkuhi itu menuntut ini, menuntut itu, dan seterusnya, yang namanya saja manusia yang lek ketemu bojoku sidok ya apa kok gak karu-karuan. Nah, terus ndak ada iman ya, jauh dari agama, akhirnya dilakukan seakan-akan kalau perempuan itu dibunuh, dicincang, dibuang di bermacam-macam tempat, tidak akan ketahuan, selesai persoalan. Kejahatan nyawa itu
hampir-hampir tidak pernah tidak terbongkar. Sekian tahun yang lalu ya rame di koran, ada satu kiai di daerah Probolinggo sana, sudah tua, sakit-sakitan. Nah terus bunyainya ini memang perempuan yang lebih muda dan rotok beti. Nah, akhirnya ajudan kiai ini berselingkuh dengan bunyai. Dibunuhlah kiainya itu, ditanam di dalam kamarnya, di atasnya di keramik sak ketok yang lama bertahun-tahun, terbongkar juga akhirnya, terbongkar walaupun proses terbongkarnya cukup lama. Wartakaba fahisata zina, kemudian ia melakukan satu perbuatan keji namanya zina, wathabat alaihi bil bayinati au al iqrari, kemudian telah tegas perbuatannya itu baik dengan bukti-bukti, 4 orang saksi atau bukti yang lainnya, atau pernyataan dari pelakunya ya. Seperti saya katakan sekarang ada CCTV, atau buktinya bahwa terjadi kehamilan, fa innahu yurjamu hatal mauti, maka laki-laki pezina tadi dihukum rajam sampai mati. Wa thalithuha, yang ketiga, al-mufariqu lidinihi at-tariqu lil jamaati, orang yang memisahkan diri dari agamanya dalam kurung murtad sehingga ia meninggalkan jamaatul muslimin atau komunitas masyarakat Islam. Wahwa, dan dia itu adalah al-murtaddu, orang murtad, alladzi taraka dinal Islam, yang mana ia meninggalkan agama Islam, wartadda anhu li ghairihi minal adyan, dan ia kembali kepada agama-agama selain Islam. Pada intinya adalah murtad tadi. Fafaraqa jama'atal muslimin, sehingga ia memposisikan dirinya berada di luar komunitas muslim. Fa innahu yahillu damuhu bihadhihi riddati, sebab alasan riddah atau murtad ini menjadi halal darahnya dalam hukum pidana Islam. Ba'da istidabatihi thalathata ayyam, setelah diberi kesempatan untuk bertaubat selama 3 hari gitu. Kalau setelah 3 hari memutuskan, saya ini, misalnya orangnya bilang gitu, sekali murtad sampai kiamat ya murtad, nah itu ya ditegakkan hukum pidana Islam tadi. Tapi ya sekali lagi semuanya dilaksanakan oleh institusi negara. Ya, masih sinyalnya mengalami pelemahan.
Fa in taba wa 'ada ila dinihi, apabila ia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka ia dikembalikan. Wa illa kutila haddan, kalau ia tidak mau bertaubat maka dihukum mati. Wa fil hadis, di dalam hadis ini, hurmatu qatlil muslimi, menunjukkan haramnya membunuh orang sesama Islam. Ya, karena Islam itu ditegaskan dalam Al-Quran bersaudara. Apa ayatnya? Ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, fa aslihu baina akhwaikum fattaqullah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berdamailah, ya, di antara saudara-saudara itu dan bertakwalah kepada Allah. Wa fil hadisi hurmatu qatil muslimi, di dalam hadis ini ada pernyataan haramnya membunuh sesama muslim, zakaron kana au unsa, laki-laki atau perempuan, saghiran au kabiron, dewasa atau anak-anak, bi ghairi haqqin syar'iyyin, tanpa ada alasan syar'i. Wa fihi, di dalam hadis ini juga ada pernyataan annal qatla huwa uqubatuz zanil muhsani wal murtadi, bahwa hukuman bagi pelaku perzinahan dan yang murtad dari Islam itu adalah hukuman mati. Siapa yang menyatakan bahwa orang itu dinyatakan murtad? Ya, pengadilan tadi. Bukan orang per orang, apalagi yang hanya menafsir-nafsirkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhillu qatlul muslimin illa fi ihda thalathi khisalin, zanin muhsanun fayurjamu, wa rajulun yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtalu, wa rajulun yakhruju minal islam fayuharibullaha wa rasulahu fayuqtalu, au yuslabu au yunfa minal ard. Rawahu Abu Dawud wan Nasaiyu wa sahhahul Hakimu, ya. Insyaallah kita lanjutkan keterangannya pada pertemuan-pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.